Oke ya teman-teman, kita lanjutkan di part yang ketiga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham yang akan kita analisa. Yang pertama langsung saja ada laba-laba atau apa ini? Perusahaan apa ya laba itu ya? Ladang baja dulunya. Oh, Green Power. Laba menguat 0,88% di harga 114. Ini laba sempat kita rekom kemarin dan sempat masuk TP1 juga di harga 121 sampai 125 sebenarnya, tapi nggak sempat ke 125, nggak apa-apa. Secara broker summary laba mengerikan karena ada XL di situ ya. XL itu pahlawan bursa, jadi teman-teman harus hati-hati karena pahlawan bursa naik. Karena pahlawan bursa masuk itu biasanya kurang oke ya. Seperti itu. Sejujurnya kalau saya melihat teknikalnya laba ini menarik ya guys. Secara RSI dia bagus, namun memang MACD-nya dia belum golden cross, dan itu nggak apa-apa, bagus-bagus aja, tidak masalah ya. Jadi untuk laba silahkan dicicil-cicil saja kalau suka, kalau doyan. Di harga 113 sampai 109 ikutin area plan di grup kita aja. 113 sampai 109, SL di 107 atau 106 ya. Target TP dia bisa ke 117, 121, 125 sampai dia arah boleh ke 150. Itu untuk target laba. Secara daily dia menarik. Jadi boleh dicoba ya. Untuk laba ini bagi yang punya hold aja. Kita lanjutkan di saham yang kedua ada PANI. Waduh, ini tumben ini saham Konglong nggak kita buat video sendiri. Gak apa-apa lah. Untuk PANI menguat 9,89% di harga 10.000. Wow. Secara broksum MG LG masuk, oke, cakep lah. Broksumnya cakep ya, walaupun BK dan AK keluar nggak apa-apa. Ini ada Mamang Ganteng ini ya. Mamang Ganteng, Mamang Gemoy masuk dia di MG. Boleh dicoba kalau kita mengacu lewat broksum. Kalau kita lihat dari technical daily, PANI cakep, ada potensi dia ke 10.300 sampai 10.500 dulu terdekat. MACD-nya cakep, RSI-nya bagus ya, 10.300. Lanjut 10.600 sampai 11.000 lagi untuk PANI. Bisa ini jika dia break garis warna biru muda ini di 10.800, maka enteng dia. Enteng bisa ke 11.000 lagi untuk PANI ya. Boleh dicoba. Kalau kita cek secara weekly, PANI mulai ada perlawanan untuk PANI-nya. Mulai ada perlawanan ya. Weekly-nya mulai cakep, RSI-nya, MACD-nya juga dia masih berjuang untuk memperbaiki kembali. Kalau kita lihat dari PANI seperti itu ya. Karena buangannya udah nggak terlalu besar lah, mulai ada yang HK juga. Oke, untuk PANI, teman-teman yang suka PANI silahkan. Area belinya 10.000 sampai 9.500, SLD 9.000, target TP 10.500, 11.000 sampai 11.500. Seperti itu ya untuk PANI ya. Kesimpulannya PANI menarik. Lanjut kita ke saham yang ketiga, ada SSIA. SSIA terkoreksi 3,49% ya. Di harga 830. Secara broker summary kurang menarik karena ada retail masuk, bandarnya jualan juga. Om, analisa broksumnya kok cuma kayak gitu aja? Ya kita nggak terlalu mementingkan broksum soalnya ya bro. Jadi lebih mementingkan di teknikal aja sih. Gitu. Untuk SSIA harap berhati-hati, dia MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang baik. Jika dia jebol 800 sampai ya 800 lah ya. Ini garis warna merah lah ya patokan dia. Jika dia jebol 800 maka itu harap ditinggalkan dulu ya. Lebih baik pergi, hilang dan lupakan kalau dia jebol 800. Namun beda cerita kalau dia besok bikin candle hijau, maka ada potensi ke 880 sampai balik ke 900 lagi kalau dia bikin candle hijau. Namun yang jadi masalah itu kan di broksumnya tadi kan, retailnya masuk, XL dan PD itu real pahlawan bursa. Jadi harap berhati-hatilah untuk SSIA ya kan. Kita lanjut, ada AHAP.
Ahab ini rekom kita kemarin dan sempat cuan ya sampai ke TP3 kayaknya. Nggak tahu TP3, nggak tahu TP4. Dia menguat 10%, closingnya di harga 66. Jika kita mengecek dari broker summary masih menarik ya. Ada kakak dan memang ganteng dia masuk. Oke, masih menarik. Kalau kita melihat dari Broksum masih ada potensi naik kembali. Kalau kita cek lewat technical daily-nya dia mulai ada perlawanan dan dia closing di atas garis warna ungu, maka ada potensi lanjut naik kembali ke harga 68 sampai 72 nih garis-garisnya ya. Potensi ke sana. RSI bagus, MACD pun mulai menarik ya. Dan saya setuju dengan bandarnya ini. Kenapa dia nggak closing di atas ini? Karena itu bisa buat target besok-besoknya lagi. Kalau kemarin dia langsung closing di atas sini, maka itu nggak enak menurutku. Yang harusnya dia target 3 hari malah dibuat 1 hari doang, jadi itu nggak enak ya. Dan ini saya setuju kepada bandarnya. Dia naikin harga terus turunin lagi, maka esoknya masih punya target candle hijau lagi gitu. Kalau langsung bikin candle hijau tinggi bentuk marubozu gitu ya, itu paling naik sebentar turun lagi, nggak kuat. Kalau kayak gini dia besok ada potensi naiknya kecil-kecilan gitu, jadi kan santai. Itu lebih sehat bagiku lebih sehat. Jadi Ahab boleh dipantau teman-teman ya. Area belinya berapa Om untuk Ahab Om? Area belinya Ahab itu tadi di 66 sampai 63, SL nya boleh di 60, TP nya nanti boleh di 70, 75, 80 sampai 90. Gitulah untuk Ahab ya. Menarik. Lanjut, ada WG. Tumben-tumbenan BUMN di rekom atau di request. Untuk WG, hati-hati dia terkoreksi 16% ya. Harga 56 lagi, dan ini bahaya. Namun ada angin segar di sini, retailnya jualan malah. Secara Broksum retailnya jualan. GR YPKK masuk, oke. Ini boleh dipantau lagi berarti. Untuk WG paling copet-copet pendek aja sih di WG. Ini nih yang ku maksud ya. Kalau dia bikin candle kayak gini, paling potensi naiknya kecil. Naik sebentar, turun lagi ya, seperti itu. Ini kalau dia bikin candle yang seperti ini ya. WG dia masih tertahan di garis warna biru, berarti patokan dia, patokan dia 56, dia nggak boleh jebol. 55 nggak boleh jebol. Tuh garis warna biru ya. 55 nggak boleh jebol, tapi jika melihat dari RSI dan MACD dia masih ada potensi untuk turun ya. Namun kita boleh coba beli di 56 sampai 54 area belinya ya. SL jika dia closing di bawah 52 gitu aja. 56 sampai 54 atau 56 sampai 53, SL jika closing di bawah 72. TP-nya nanti di 60, 65, 70, itu silahkan. Barangkali masih ada sentimen Danantara ya kan. Danantara baru masuk sentimennya, oke. Boleh dicoba lagi untuk WG ya. Tapi teman-teman harus melihat juga kondisi IHSG dan saham-saham BUMN lainnya. Kayak PTPP, PPRE, terus apa itu? ADI yang seperti itulah, KRAS. Itu saham-saham BUMN harus dipantau juga teman-teman. Nah, nanti kalau yang lainnya naik, ini VG pasti ikut naik juga. Gitu ya. Untuk WG tadi 56 sampai 53, SL jika jebol 52. Lanjut, terakhir ada CNMA. CNMA ini dia closing netral aja ya, di harga 123. Kalau kita melihat dari broker summary-nya kurang menarik karena ada pahlawan bursa masuk. Om, begitu sengitkah Om terhadap XL? Begitu bencikah Om terhadap XL? Bukan benci guys, bukan benci masalahnya.
Karena kalau retail masuk, bandar males naikin, gitu masalahnya. Dan XL itu kan broker retail. Walaupun banyak big money juga di XL, tapi jika XL-nya masuk, agak berat kalau dia mau naikin. Seperti itulah. Jadi kita itu nggak benci, nggak benci. Namun balik lagi itu hanya broksum ya. Broksum bisa diotak-atik lah. Kalau kita lihat dari technical daily-nya Sinema itu menarik ya. MACD-nya oke. Terus RSI pun oke. Dia masih ketahan di garis warna ungu 122. Jadi teman-teman yang mau masuk Sinema ini patokannya di garis merah aja ya. Jika jebol 118, 117 maka boleh di cut loss dulu. Kalau dia masih tertahan di atas 118 atau 117, boleh dicoba aja. Dia ada potensi naik kalau kita lihat dari teknikal ya. Kalau dari teknikal ada potensi naik kemana om? Ke 130 itu. Lumayan kan? Dari 123 sampai 130 itu kan 7 tick lah ya, lumayan. 5%-an lebih kayaknya tapi nggak tahu, saya nggak bisa ngitung gituan. Intinya ini ada potensi naik kalau kita cek dari teknikalnya ya. Coba dari weekly. Nah, weekly-nya pun oke. Weekly-nya pun bagus lah. Nggak terlalu buruk-buruk amat. Nggak jadi. Saya tarik kata-katanya. Ternyata mengerikan ya teknikalnya. Technical weekly, mohon maaf. Technical weekly-nya mengerikan. Kalau kayak gini tinggal kita patokan lewat daily aja berarti ya. Weekly-nya dia mengerikan soalnya. Secara daily dia ada potensi naik lah. Itu untuk Sinema. 123 sampai 120 atau 122 sampai 119 itu area beli. SL di 117, TP-nya di 130, 135, 140 sampai 150. Itu untuk Sinema. Ya. Kesimpulan secara weekly dia mengerikan, tapi secara daily dia menarik. Seperti itu saja untuk Sinema. Dan mungkin ini menjadi penutup part yang ketiga. Kita lanjut nanti di part yang keempat. Oke, bye-bye.